Halo semua, pada video ini saya ingin menjawab pertanyaan pengunjung yang bertanya tentang Lucifer. Nah, sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu nih ke teman-teman. Teman-teman tahu tentang Lucifer dari mana? Maksud saya, teman-teman tahu bahwa pemimpin iblis itu namanya Lucifer dari mana? Apakah teman-teman pernah baca nama Lucifer di dalam Alkitab? Nggak tahu ya? Oke, saya langsung kasih tahu aja ya. Teman-teman tahu tentang Lucifer, sumbernya dari film-film Hollywood, bukan dari Alkitab. Apakah cerita yang di film-film itu benar? Pertanyaan seperti itu sama seperti nanya apakah Batman dan Iron Man itu beneran ada. Jadi pada video ini, saya akan membahas tentang Lucifer berdasarkan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Oke, kita mulai aja ya. Nah, pertama kita bahas dari nama dulu ya. Kalau kita baca Alkitab bahasa Indonesia, kita nggak akan menemukan kata Lucifer. Begitu juga kalau kita baca Alkitab di dalam bahasa aslinya, Ibrani dan Yunani. Alkitab pertama yang ada kata Lucifer adalah Alkitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Namanya Vulgata. Adanya di dalam Yesaya 14 ayat 12 dan 2 Petrus 1 ayat 19. Lucifer di dalam Yesaya 14 ayat 12 dalam bahasa aslinya tertulis seperti ini, Helel ben Sahar. Di dalam Septuaginta, terjemahan Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani disebut dengan Heosporos. Di dalam Alkitab bahasa Inggris, hanya King James Version yang menerjemahkan Yesaya 14 ayat 12 dengan mengikuti bahasa Latin Lucifer. Alkitab bahasa Inggris lainnya menerjemahkannya menjadi Morning Star. Di dalam Alkitab terjemahan Lai, diterjemahkan menjadi bintang timur putra fajar. Nah, sekarang kita baca Yesaya 14 ayat 12 sampai 21 yuk. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, serta menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamat-amati engkau. Katanya, inikah dia yang telah membuat bumi bergetar, dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang, yang telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah? Semua bekas raja bangsa-bangsa berbaring dalam kemuliaan, masing-masing dalam rumah kuburnya. Tetapi engkau ini telah terlempar jauh dari kuburmu, seperti taruk yang jijik, ditutup dengan mayat orang-orang yang tertikam oleh pedang, dan jatuh tercampak ke batu-batu liang kubur seperti bangkai yang terinjak-injak. Engkau tidak akan bersama-sama dengan raja-raja itu di dalam kubur, sebab engkau telah merusak negerimu dan membunuh rakyatmu. Anak cucu orang yang berbuat jahat tidak akan disebut-sebut untuk selama-lamanya. Dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian oleh karena kesalahan nenek moyang mereka, supaya mereka jangan bangun dan menduduki bumi dan memenuhi dunia dengan kota-kota. Nah, bagaimana? Apakah ini berbicara tentang malaikat jatuh? Bukan ya. Putra fajar itu artinya adalah raja. Sekarang kita masih bisa lihat kerajaan yang masih menggunakan istilah itu adalah Jepang. Kaisar Jepang dianggap sebagai anak dewa matahari. Oke? 2 Petrus 1 ayat 19 tertulis seperti ini di dalam bahasa aslinya. Fosforos. Yuk kita baca dari Alkitab terjemahan Lai. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap,
sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Jadi apakah Lucifer adalah nama pemimpin setan menurut Alkitab? Sama sekali bukan ya. Banyak orang, termasuk para pendeta, udah terbawa oleh opini masyarakat bahwa pemimpin setan namanya Lucifer. Itu sebabnya banyak ayat-ayat yang dicomot dari Alkitab seperti naga yang menyeret sepertiga bintang di dalam Wahyu 12 dianggap namanya Lucifer. Menurut saya, ini namanya cocokologi, bukan fakta. Masyarakat dan para pendeta udah terlanjur seru dengan cerita Lucifer si malaikat jatuh dan percaya bahwa itu sungguhan, padahal itu dongeng, nggak ada di dalam Alkitab. Mungkin sekarang malah banyak yang menganggap bahwa aliran Kristen yang berkata Lucifer si malaikat jatuh itu nggak ada, dianggap aliran sesat kali ya. Padahal Lucifer yang si malaikat jatuh itu yang adalah dongeng, nggak ada di Alkitab. Jadi saya mau berkata begini ke teman-teman. Mungkin teman-teman tahu bahwa saya banyak mengkritisi Alkitab terjemahan Lai. Saya bahkan menerjemahkan Alkitab sendiri. Tetapi, menurut saya Alkitab terjemahan Lai sudah cukup bagus untuk dibaca oleh kamu yang awam. Semua poin penting di dalam Alkitab Lai sudah benar. Yesus bangkit dari kematian, Dia menjanjikan kita juga bangkit dari kematian, lalu hidup abadi bersama dengan Dia. Dan Dia memerintahkan kita untuk mengampuni dan mengasihi. Yang lain hanya perbedaan penerjemahan yang bermanfaat bagi kamu yang mau mendalami Alkitab. Jadi lebih baik kamu baca Alkitab daripada tidak baca Alkitab. Semua cerita yang ada di dalam Alkitab bermanfaat untuk kamu lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Kamu belajar dari pengalaman orang lain yang ada di dalam Alkitab. Kamu belajar dari kehidupan orang-orang di sekitar kamu itu bagus, tetapi mereka belum selesai. Kamu belum tahu akhir hidup mereka dan apa yang terjadi setelah mereka meninggal. Tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab udah selesai. Siapapun juga kamu, apapun juga masalah yang kamu hadapi, kamu bisa menemukan diri kamu sendiri di dalam Alkitab. Kamu bisa menemukan apa yang akan terjadi bila kamu melakukan ini, dan apa yang akan terjadi bila kamu melakukan itu. Dengan membaca Alkitab sendiri, kamu tidak akan dibimbing oleh orang-orang yang sama nggak taunya seperti kamu. Oke, jadi teman-teman mulai baca Alkitab sendiri ya. Kalau nggak tahu mesti mulai dari mana, mulai dari Matius. Enjoy aja bacanya, nggak usah dibawa stres. Kalau kamu belum ngerti, lanjut terus bacanya. Suatu saat nanti kamu akan ngerti. Nah, kalau Lucifer bukan nama pemimpin setan, siapa nama pemimpin setan? Sebelum saya menjawab hal itu, saya mau sharing 3 kata yang tertulis di dalam Perjanjian Baru bahasa Yunani, yaitu Satanas, Diabolos, dan Daimones. Kalau Satanas, teman-teman bisa gampang ya nebaknya. Ini seharusnya diterjemahkan menjadi setan. Diabolos seharusnya diterjemahkan menjadi iblis. Daimones adalah demon, seharusnya diterjemahkan menjadi jin. Kata Satanas artinya adalah penentang. Kata Diabolos artinya adalah pemfitnah. Jadi Satanas dan Diabolos belum tentu makhluk halus. Jelas ya? Ketiga kata ini, Satanas, Diabolos, dan Daimones, sering tercampur-campur dalam Alkitab terjemahan. Karena kadang-kadang dianggap sama aja artinya. Kita ambil contoh, Matius 16 ayat 23. Di situ diterjemahkan, Yesus berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Mari kita lihat apa yang tertulis di dalam bahasa aslinya. Di situ tertulis Satana, bukan Diabolos. Mari kita baca Matius 16 ayat 23 terjemahan tanpa ragi. Namun dia berbalik dan berkata kepada Petrus, "Pergilah ke belakang aku, penentang. Kamu adalah penistaku, karena kamu tidak memikirkan keinginan dewa, tetapi keinginan para manusia." Nah, saya tidak akan komentar kenapa Lai menerjemahkan Satanas menjadi iblis. Tetapi saya ingin sharing bahwa Yesus membentak Petrus bukan karena Petrus kerasukan setan atau iblis, tetapi karena Petrus berkata sesuatu yang menentang Yesus. Oke? Nah, kata daimones sering diterjemahkan menjadi setan oleh Lai. Kita bisa banyak melihatnya di Alkitab terjemahan Lai, tertulis mengusir setan. Setan yang tertulis di situ
Bahasa aslinya bukan satana, tetapi daimones. Nah, teman-teman mungkin bisa paham kenapa saya tidak menerjemahkan daimones menjadi setan. Karena bentrok dengan satana. Tetapi kenapa saya menerjemahkan daimones menjadi jin, bukan roh jahat? Roh bahasa Yunaninya adalah pneumatos. Daimones dan pneumatos adalah dua kata yang sangat berbeda. Tidak ada unsur pneumatos sama sekali di dalam kata daimones. Itu sebabnya saya tidak menerjemahkan daimones menjadi roh jahat. Yuk kita baca arti jin di dalam KBBI. Makhluk halus yang diciptakan dari api. Nah, saya setuju nggak setuju dengan pengertian diciptakan dari api. Tetapi saya tidak menemukan kata lain yang lebih tepat untuk menerjemahkan daimones yang bahasa Inggrisnya adalah demons. Oke? Nah, bagaimana dengan hantu? Hantu terdapat di dalam Alkitab Lai pada Matius 14 ayat 26, Markus 6 ayat 49, Lukas 24 ayat 37, dan Lukas 24 ayat 39. Kata yang dipakai di dalam Matius 14 ayat 26 dan Markus 6 ayat 49 adalah fantasma. Kata yang dipakai di dalam Lukas 24 ayat 37 dan 39 adalah pneuma. Jadi ini ada dua kata yang berbeda di dalam bahasa aslinya, dan dua-duanya diterjemahkan menjadi hantu di dalam Alkitab terjemahan Lai. Pneuma sama dengan pneumatos, artinya roh. Fantasma adalah asal muasal kata yang sekarang kita pakai fantasi. Akar katanya adalah phane, artinya adalah tampak, terlihat. Oleh sebab itu, secara literal fantasma artinya adalah penampakan. Oke? Nah, kalau Lucifer bukan nama pemimpin jin, siapa nama pemimpin jin? Yuk kita baca Matius 12 ayat 24. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Di dalam bahasa aslinya tertulis, Oi de Farasayoi, akousantes eipon, hotos hok ekbalei, ta daimonia, ei me ento Beelzebul, arkonti ton daimonion. Tanpa lagi menerjemahkan Matius 12 ayat 24 menjadi seperti ini. Namun para Farisi yang mendengarnya berkata, dia tidak mengeluarkan jin-jin jika bukan di dalam Beelzebul, pemimpin para jin. Jadi pada zaman Yesus di dunia, orang-orang tahunya nama pemimpin para jin, pemimpin setan, adalah Beelzebul. Ada yang berkata bahwa Beelzebul artinya adalah dewa lalat. Tetapi saya lebih melihat bagian depannya, Bel, Baal. Baal sering disebut di dalam perjanjian lama. Contohnya Hakim-Hakim 2 ayat 2-11. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Yang menarik adalah kata Baal, secara arti mirip dengan Adonai. Artinya adalah pemilik, Tuan, Tuhan. Nah, saya belum menerjemahkan ulang perjanjian lama. Rencananya, saya menerjemahkan Adonai menjadi penguasa, seperti kata kurios yang digunakan di dalam perjanjian baru. Tetapi saya masih bingung dengan kata Baal ini. Seharusnya diterjemahkan menjadi apa? Apa kata yang paling tepat untuk menerjemahkan Baal ke dalam bahasa Indonesia? Jadi kalau teman-teman ada yang mau kasih usul, silakan tulis komentar di bawah video ini ya. Sebagai tambahan informasi, kata malaikat yang ada di dalam Alkitab, bahasa Ibraninya adalah malaki, bahasa Yunaninya adalah angelos. Artinya bukan makhluk bersayap seperti ini. Malaikat artinya adalah pembawa kabar, pembawa berita. El artinya adalah dewa. Mikael, dewa Mika. Gabriel, dewa Gabri. Elohim artinya adalah dewata. Dewa dalam bentuk jamak, dewa-dewa. Adonai Elohim artinya adalah penguasa dewata. Penguasanya para dewa. Sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk membaca syahadat Yahudi di dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Perhatikan di situ kita baca Tuhan itu Esa, bukan Allah itu Esa. Oke?
Yuk sekarang kita baca di dalam bahasa aslinya. Shema Yisrael, Yeva Elohenu, Yeva Ehad. Di situ kita baca Yeva Ehad, bukan Elohim Ehad. Apakah kita salah baca? Yuk kita baca Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kita baca di dalam bahasa aslinya. Akoe Israel, Kurios hoteos hemon, Kurios eis estin. Dengar Israel, penguasa itu dewa kita, penguasa adalah satu. Apa artinya? Matius 6 ayat 24. Tidak ada yang mampu mengabdi kepada dua penguasa, karena dia akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain. Atau dia akan menunjang yang satu dan merendahkan yang berbeda. Kalian tidak akan mampu mengabdi kepada dewa dan uang. Matius 10 ayat 1. Lalu Yesus memberikan wewenang kepada ke-12 muridnya yang dipanggil sebelumnya, untuk mengeluarkan semangat-semangat kotor, juga untuk menyembuhkan semua penyakit dan semua kelemahan. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Yohanes 10 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah? Di dalam bahasa aslinya, ego epatheoi esti. Aku berkata, kalian adalah para dewa. Jadi sebagai penutup, saya mau memberitakan sesuatu yang lebih penting daripada siapa nama pemimpin para jin itu. Siapapun namanya, kalian yang sudah lahir baru tidak perlu takut, karena kalian adalah anak-anak dewa. Dan kalian punya wewenang untuk mengusir mereka di dalam nama penguasa kita yang Esa, di dalam nama Yesus Kristus. Dan tipuan lama si iblis adalah berkata bahwa kamu bukan. Seperti ketika ia berkata kepada Hawa, kamu harus makan buah terlarang, kamu harus begini, kamu harus begitu, baru kamu seperti dewata. Paham ya? Itu adalah tipuan lama si iblis. Yang benar, kalian yang sudah lahir baru adalah anak-anak dewa, karena kalian sudah dilahirkan di dalam roh dewa. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa para dewa memberkati kita semua. Naibalu ni kalo, iyo matai balu ni kalo, iyo matai balu lebu ni kalo. Saliu taki kenda turang aku. Come on, raise the army. Iyo matai balu, oh matai balu ni kalo, iyo matai balu lebu ni kalo. Saliu taki kenda turang aku. Naibalu. How many believe that we worship a stronger? Kau sakalo, kau, oh sakalo, kau, mau sarangan isuka sebelum malu di kalau kau, sakalo, sakalo, kau, sakalo, kau, mau sarangan isuka sebelum malu di kalau kau kuani kawaio kuani kawai kanio sarani kawai tata na kontra bosana tamata senang sinilingan sarani kawai kuayo kuani kawai
sarangan isuka sekoloma baru ikalo kau kuasa sarangan isuka sekoloma baru ikalo kau